Tolong Iwan. Aduh. Astagfirullah. Ayo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. teman-teman. Alhamdulillah malam hari ini tim KC melanjutkan eksplorasi tentang Raja Sero Menyangga. Bentar dulu tuh. Apa sih? Pas Diki gak kuat aku. Mentang-mentang pemain baru itu loh. Apa lah? Gigitannya loh nyampe kayak gitu loh, Wan. Duluan. Apa lah? Coba. Minum biasa. Menjador gini loh, Wan. Ini bukan. Aku seberat tadi mau aku tahan itu gak kuat loh. Pemain baru kayak gini terlalu semangat, Wan. Apa lah? Ular kalah. Ular keket juga kalah, Wan. Ini kena ular loh. Ular keket itu Oh, pasti. istrinya maksudnya. Pemain Digigit baru. istrinya. Banget banget, Dik. Galak banget ya, ladak banget. Emang kayak gini. Kemerod loh. Ular keket apa sih? Itu yang kerengkut. Oh. Kemerod loh, Bang. Sorry, saya nggak tahan tadi. Oke teman-teman. Gimana ini lanjut ya? Iya. Oke teman-teman, malam hari ini tim KC Getang atau kurang satu Mbak Dangik izin karena Mbak Dangik katanya lagi nggak enak badan atau greges ya. Jadi eksplor malam hari ini semoga kita mendapatkan hasil atau informasi yang penting karena sudah 2 hari kami eksplor itu hasilnya nihil ya, tidak ada progres. Apalagi tadi malam cuma berangkat jalan-jalan saja, nggak ketemu apa-apa ya teman-teman ya. Ya hasilnya ngevlog pagi-pagi itu pada joget-joget. Untuk malam hari ini ya harapan besar semoga ada informasi yang penting yang bisa kita gali tentang Raja Sero Menyangga. Raja Sero Menyangga adalah yang mengaku sebagai Tuhan dan Tenggolo adalah sebagai mengaku sebagai nabi. Jadi kita gali karena ini pengikutnya bukan dari bangsa goib saja, melainkan dari bangsa manusia itu juga banyak yang dipimpin oleh Ki Rajek. Ya. Hor itu ya. Alhamdulillah mulai berkurang. Oh ya, pelan-pelan lah ya teman-teman ya. Memang semuanya itu perlu proses, tapi kita nikmati. Mbak Dangik, alasannya kenapa tadi? Kepalanya nut-nut kan. Tapi saya curiganya itu frustasi itu. Frustrasi Ya kepikiran lah ya mungkin lah ya. Ternyata dia udah punya momongan. momongan. Oke, sebelum kita berangkat, langkah baiknya kita berdoa dulu untuk teman-teman yang di rumah belum sholat maghrib ini biasanya nonton ini maghrib ini. Oh iya. Silahkan sholat dulu, jangan meninggalkan kewajiban 5 waktu. kita sebagai manusia di dunia ini adalah beribadah ya. Utamakan sholat Baru nonton. Skip sholat nonton. Masuk. Oke, kita berdoa mulai. Ya, doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's Go. Apa loh? Kemerod sekali. Lama-lama kepalanya kesedot tuh itu. Main baru lah. Enggak, kamu kalah toh berarti Bang. Berarti istri kamu kalah. Ya ini istri kamu enggak santai kayak gini berarti kan kalah. Saya yang jedor sininya. Oh yang ininya yang jujur ya. Bang, lama-lama kepalanya ketelen itu. Siapa ini Mas? Bilo. Oh, Bilo. Udah. Bilo, ada apa Bilo? Tiba-tiba menghadang perjalanan saya. Ada kabar baik untuk Kisana. Apakah itu tentang Eyang Macan? Sayang sekali bukan Kisana. Terus apa Bilo? Saya hanya ingin memperbaiki cara berpikir Kisana. Saya berpikir, maksudnya dalam arti apa ini Bilo? Kisana telah salah dalam menganggap kebenaran tentang Raja Sero. Oh Sero, ya. Ada beberapa hal yang perlu Kisana tahu. Oke. Yang pertama,
Sejatinya Sero itu tidaklah bertapa atau tidak akan menemui sebuah kebangkitan. Sejatinya Sero hanyalah mengurungkan dirinya, bersembunyi. Berarti informasi selama ini salah ya? Terus apa lagi Bilo? Apakah kamu tahu? Yang sebenarnya terjadi adalah sebuah permainan kata-kata. Di mana Raja Sero memanfaatkan kebodohan makhluk-makhluk, termasuk manusia. Dengan kata bertapa, maka makhluk-makhluk yang lain menganggap bahwa akan muncul sebuah kekuatan yang hebat. Padahal itu bukanlah yang sejati di sana. Di mana dengan bermodalkan kata-kata tersebut, mereka menyebarkan berita-berita kepada makhluk-makhluk dan mengajak mereka untuk menyembah Raja Sero. Seakan-akan Raja Sero akan bangkit dan memberikan segalanya pada yang mengikuti mereka. Baik manusia itu. Tentu. Dengan begitu, Raja Sero akan mendapatkan kekuasaan. Mereka yang tunduk kepada Sero akan dimanfaatkan sebagai budak. Dan manusia yang menyembah Sero akan dijadikan tumbal. Sehingga Sero mendapatkan kekuatan yang lebih di sana. Astagfirullah. Dan tujuan utama Sero adalah merubah peradaban yang dikendalikan di bawah kakinya sendiri. Iya. Berarti ini kepentingan pribadi ya. Mereka sangatlah picik. Tak hanya Sero. Yang berperan besar di sini adalah Tenggolo. Dialah yang benar-benar kuat. Dialah yang benar-benar menipu. Yang mengaku semua sebagai makhluk. nabi. Mengaku sebagai nabi itu. Karena Tenggolo lah yang turun langsung. Tenggolo lah yang mengendalikan cerita ini langsung. Berarti ini dalangnya Tenggolo ya. Dengan alasan Sero lah yang menjadi Tuhannya. Padahal mereka memiliki kedudukan yang sama. Dan tidak ada bandingan kemuliaan di antara mereka. Terus kalau mereka tujuannya seperti itu, hanya kepentingan pribadi, apa hubungannya dengan Eyang Macan? Eyang Macan itu tidak tahu menahu hal itu. Kenapa ya mereka malah menahan Eyang Macan? Sebelum kalian tahu ini, dahulu kala ribuan tahun yang lalu, bahwasanya Raja Sero dan Tenggolo sudah mengusahakan ini sejak lama. Tetapi terjadi perang antara mereka dengan Raden Sarif. Eyang Macan itu. Ya. Sudah lama sekali mereka membangun ini. Tetapi mereka selalu gagal karena halangan dari Raden Sarif itu. Sebelum peperangan selesai, memang Raden Sarif melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Di mana Raden Sarif mengambil sebuah pusaka Golek Kencana. Golek Kencana. Sejatinya Golek Kencana itu berpasang. Tetapi Raden Sarif mengambil satu di antaranya. Sehingga sampai saat ini Tenggolo dan Sero telah kehilangan pusakanya dan kesulitan untuk membangun peradaban itu. Maka dari itu Raden Sarif memilih untuk pergi dan meninggalkan peperangan demi kebaikan. Oh, berarti tujuannya Tenggolo mencari
Eyang Macan atau Raden Sarif itu karena menyimpan pusaka itu. Tentu Kisana. Pusakanya itu berarti satu pasang diambil sama Eyang Macan itu. Iya. Pusaka apa tadi? Kolek Kencana. Kolek kencana. Satu di antaranya Kamu tahu itu apa? disembunyikan atau diamankan oleh Raden Sarif itu. Itu alasan kenapa Raden Sarif sekarang ditawan di sana. Tunggu. Mumpung kamu di sini dulu, saya mau bertanya sekali. Nah, pusaka itu akan bereaksi ketika satu jodoh, maksudnya. Tentu. Lah, untuk apa pusaka itu sebenarnya? Apakah pengaruh besar terhadap kehidupan mereka? Tentu pusaka itu memiliki daya yang luar biasa. Dan tentunya dengan daya itu mereka berusaha mewujudkan impian mereka. Akan terjadi fitnah di mana-mana. Astagfirullah. Berfitnah. Apapun akan mereka lakukan. Asalkan apa yang mereka bangun terwujud. Bahkan hasrat mereka semakin hari akan semakin kuat. Mereka sudah tidak lagi sanggup untuk menahan amarah. Terus bagaimana, Bilo? Keadaan Eyang Macan. Kalau seperti itu, Eyang Macan di sana. Bahaya. Kisanak tidak perlulah panik. Karena apa yang saya sampaikan kepada Kisanak harusnya Kisanak mengerti. Bila mana sampai Raden Sarif dihancurkan, maka sampai kapanpun Raja Sero dan Tenggolo itu tidak akan pernah mendapatkan pusaka yang mereka cari. Lah, terus apa lagi, Bilo? Penting banget ini. Saya sendiri tidak mengetahuinya dengan pasti di sana. Bagaimana kabar dan keadaan dari Raden Sarif itu. Berarti kalau Eyang Macan di sana masih kuat, Eyang Macan di sana masih bersikukuh untuk mempertahankan pusaka itu, jangan sampai bertemu. Eyang Macan pasti tersakiti banget di sana. Tentu di sana. Astagfirullah. Saya mengetahui persis seperti apa perjuangan Raden Sarif di sana. Karena kita tahu mereka sangat berhasrat untuk mendapatkan itu. Apapun akan mereka lakukan. Tetapi saya jamin mereka tidak akan berani menghancurkan Raden Sarif. Karena semua kuncinya ada di dia. Sudah 2 malam, Bilo, saya datang. Saya cari-cari. Tidak ada apapun di gudang sini. Nah itulah. Itu tandanya mereka benar-benar terpaku dan tertuju pada pusaka itu. Sehingga mereka tidak peduli lagi dengan kalian. Kamu dapat informasi ini dari mana, Bilo? Kamu ini cerdas ini. Betul. Tak perlu menyanjungku. Masih ingat ya? Saya mengatakan demikian pada Kisanak. Kisanak kembalikan lagi kepada saya. Kisanak memang. Nah. Dok. Tadi kan ngomong katanya nggak usah ini. Bagaimana keadaan dari Jebargo? Alhamdulillah baik. Saya sempat bertemu kemarin. Cantik luar biasa. Anggun. Saya berharap Dewi Manuta akan selalu menjadi kebanggaanku. Amin, amin. Amin. Apakah itu cukup di sana? Oke, mantap sekali. Informasinya ini luar biasa. Penuh. Di sana kuatkan lagi tekad kalian. Bantulah doa, bantulah harapan untuk Raden Sarif itu di sana. Pasti. Selagi saya bisa membantu di sana, akan saya lakukan. Tidak diragukan lagi. Bilo ini ahli detektif. Bisa informasi. Maksud Keren ini Bilo. betul. Jangan seperti itu di sana. Allah, Bilo. Saya pamit di sana. Oh iya.
Waalaikumsalam. Apain bang? Lemes ini udah keluarnya punya jalan sendiri. Tapi ya teman-teman. Bilo disakuin tuh pemasak. Astagfirullah. Ini benar-benar malam ini mendapatkan informasi sangat penting ini ya. Iya. Saya rekap ulang tadi ya. Siapa tahu Bang Marcel nggak paham. Jadi Tenggolo sama Raja Suro. Menyangga itu hanya makhluk biasa. Dia itu mempunyai misi di mana dia itu kepengin menjadi kuasa lah. Dari bangsa goib suruh menjadi Anak buahnya untuk kekuatan dan Bangsa manusia manusia. untuk tumbal ya. Jadi mereka itu kesepakatan untuk mengaku sebagai Tuhan dan Nabi. Membodohi lah kurang lebih seperti itu. Astagfirullah. Dan ribuan tahun yang lalu ternyata mereka itu saling kenal dengan Raden Syarif atau yang kita sebut itu sebagai Eyang Macan. Eyang Macan itu mengambil pusakanya yang bernama Golek Kencana itu. Golek Kencana itu tadi ada sepasang. Iya. Sepasang terus diambil sama yang Macan itu satu. Saya nggak tahu yang mana ya. Intinya dengan tujuan jangan sampai jangan sampai menyatu, juga keinginan dari mereka Tenggolo dan Sero Menyangga itu cepat-cepat terwujud. Tapi kemarin Eyang Macan ternyata sudah ketahuan. Jadi informasi dari Dongo Bilo itu Eyang Macan pasti selamat, karena dengan hilangnya Eyang Macan hilang sudah harapan. Berarti ambisi si Sero Menyangga sama Tenggolo itu ambisi ngejar Eyang Macan karena barang itu ya? Barang itu. Saya nggak bisa bayang di sana bagaimana Eyang Macan disiksa. Astagfirullah. Parah ya, parah ini. Permainan ini yang namanya apa? Ini kan berarti mereka sebenarnya ya makhluk biasa, jin-jin biasa. Ya mungkin Ya pengen kuasa. punya ya pengen bikin kerajaan atau apa mungkin. Pengen kuasa lah. Mengambil bangsa-bangsa kuib sebagai anak buahnya. Oh, jadi permainannya di Tenggolo. informasi yang salah itu ya. Informasi yang salah. Hoaxnya itu istilahnya. Hoaxnya ini penyebar hoax. Kalau bahasa sekarangnya apa itu? Ngejebus lah. Ya, Ngabluk. ya hoax sih. Ngabluk doang, Pak. Menghoakin orang ya. Ngumpruk lah. Konspirasi nih. Konspirasi. Iya, konspirasi. Konspirasi kan? Ya. Wes, nggak cuma di dunia nyata loh konspirasi loh. Ini di goib saja ada konspirasi. Konspirasi apa konspirasi? Konspirasi. Jadi permainan kata sehingga tanpa bertarung mereka itu bisa mendapatkan Anak buah. anak buah gitu ya. Ya. Tanpa bertarung. Tapi yang anehnya ini nih, saya baru mendengar pusaka yang bernama Golek Kencana itu satu pasang. Yang diambil itu sama yang Macan itu yang mana? Dengan harapan itu golek pusaka ini jangan sampai Menyatu. Soalnya yang Macan itu ngambil satu biar misalkan Bisa. bersatu. Oh, biar cacat gitu Biar istilahnya. Tadi sih ada kalau misalnya bersatu ada timbul fitnah di mana-mana. Nah. Ya berarti kan yang Macan nggak pengen kejadian itu loh, makanya diambil satu. ya paling enggak yang Macan itu menghentikan peradaban yang sedang dia bangun itu. Masuk. Yang Macan ini diam tapi stop. Jos, Mapot dos. jos. Oke, kita coba menyisir lagi, Cari informasi lagi. cari informasi lagi ke dalam lagi, naik ke atas ya. Berarti kalau untuk tindakan kita belum bisa nentuin mau gimana ya. Yang paling tidak mencari lokasinya lah ya mas. Informasi, ngumpul informasi. Kalau Bilo sih insya Allah tepat informasi itu. Detektif. Jangan disanjung nanti jatuh. Ini potong aja mas. Oh siap. Enggak kamera saya. Nih, potong mas dan. 3 dipotong. Macan bikin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.